Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Livia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas MI 4B, yaitu dari program studi D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu tentang Project 1. Di mana pada Project 1 ini ditugaskan itu untuk membuat suatu project yang dimana mahasiswa itu wajib menguasai teori dan praktek dari dasar komunikasi data, kemudian subnetting dan VSLM, kemudian dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switching, kemudian mengetahui core switch, kemudian distribution switch, access switch, kemudian mengetahui VLAN, inter-VLAN routing, kemudian DHCP server, DHCP relay, kemudian cara kerjanya dari web server dan DNS server. Kemudian mengetahui perancangan jaringan dan penggunaan network simulator packet tracer. Kemudian kita akan mencoba jaringan atau network testing. Oke. Pada project 1 ini dijelaskan bahwa terdapat 3 tempat ya, yaitu yang pertama gedung data center, kemudian gedung A dan gedung B. Oke. Di sini mungkin ada sedikit topologi gambaran bagaimana kita akan membuat suatu project ini ya. Yang dimana pada gedung data center itu terdapat server internal, yaitu terdiri dari DHCP server, kemudian di eksternal server itu ada switch, kemudian server polinela.ac.id, kemudian DNS server. Oke, di data center ini terdapat router core sama core switch. Nah, selanjutnya itu ada switch distribution 1, distribution 2, kemudian akses 1, akses 2, akses 3, dan akses 4. Kemudian diikuti dengan PC-PC dan VLAN yang ada. Oke. Kemudian di perancangan VSLM ini terdapat VLAN 10 mahasiswa dengan networknya itu 172.168.0.0, kemudian DNS-nya itu ada 255.255.254, kemudian 0. Nah, ini ya. Terus untuk IP address-nya itu yang ini. Selanjutnya ada VLAN 20 dosen, kemudian 30 tamu, VLAN 1 native, server farm, VLAN 40 manajemen, kemudian external server. Oke, di sini kebutuhan atau hardware, software, atau jasa yang diperlukan untuk project 1 ini yang pertama itu ada router. Di sini saya memilih merek Cisco, dan ini anggarannya ya. Jumlah, baru kondisi, harga, dan jumlah harga. Kemudian yang kedua ada hardware PC yang di sini saya memilih Lenovo. Oke, yang tadi itu router saya butuhkan itu 1 unit. Kemudian PC yang saya butuhkan adalah 91 unit. Selanjutnya PC eksternal server itu saya memilih merek Lenovo yang dibutuhkan 3 unit. Kemudian kabel UTP atau ya kabel di sini saya memilih merek Belden yang dibutuhkan adalah 3 box atau 3 gulung ini ya. Kemudian untuk kabel listrik
saya pilih Eterna, itu 3 role. Selanjutnya switch yang mereknya Cisco itu 8 unit, ini. Kemudian antivirus yang dimana berfungsi untuk ketika kita menjalankan suatu jaringan, maka akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan virus sekalipun. Itu saya pilih Avast, itu sebanyak 3 unit, kemudian access point itu 4 unit. Kemudian untuk jasa konfigurasi itu 1 paket, kemudian itu survei lokasinya 1 paket. Nah, di sini total harganya, dan ini adalah di mana link-link yang menjual produk-produk yang saya butuhkan ini. Oke. Selanjutnya, untuk topologi, kita ke topologinya nanti ke paket tracer ya. Di sini subnetting VSLM-nya dosen itu ada 20 host, kemudian mahasiswa 40 host, manajemen 4 host, kemudian native VLAN itu ada 8 host, kemudian untuk tamu 20 host. Oke, kita lihat ya. Oke, ini adalah project yang saya buat atau topologi yang saya buat di paket tracer. Ya, oke. Di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 gedung, yaitu data center, gedung A, dan gedung B. Gedung A itu termasuk ke dalam ini, switch distribution 1. Nah, ini satu ini adalah gedung A. Kemudian selanjutnya yang ini adalah gedung B. Oke. Untuk di data center ini ada DHCP server, kemudian router core, external server, server pt.polinela.ac.id, kemudian DNS server, kemudian core switch. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebagian dari elemen-elemen ini, di mana di sini ada core switch, di mana berfungsi sebagai network pada switch yang menggabungkan beberapa device network yang menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah penghubung dari switch-switch yang ada. Ibarat seperti ini gedung gedung data center, kemudian akan menghubungkan ke gedung A dan gedung B. Ini adalah penghubungnya. Selanjutnya ada switch distribution, di mana distribution switch ini adalah jenis switch yang berperan untuk mendistribusikan traffic jaringan dari core switch menuju switch access. Dan kemudian dari switch access itu nanti ke perangkat-perangkat yang ada di akses tersebut. Tuh. Selanjutnya fungsi dari akses ini ya tadi sudah jelaskan bahwa menghubungkan switch distribution ini dengan perangkat-perangkat yang ada seperti access point, PC dosen, PC mahasiswa, PC manajemen, dan PC native. Oke. Kemudian kita menjelaskan pada data center. Itu ada yang namanya DHCP server, di mana DHCP server ini adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk mendistribusikan IP ke device yang terkoneksi pada sebuah jaringan. Kemudian ada DNS server. DNS server itu sebuah database yang dimana berfungsi menyimpan semua IP address yang ada di sini yang digunakan
dalam hostname. Oke. Selanjutnya, di sini kan sudah dijelaskan berapa IP yang harus didapat, terus networknya harus didapat, kemudian DNS yang harus didapat. Oke. Di sini untuk apa ya? Mulai dari core switch. Kita sebelum pembuatan dari topologi ini, sebenarnya saya sudah memasukkan IP-IP yang dibutuhkan atau yang perlu dimasukkan ke dalam perangkat-perangkat yang ada nih, seperti VLAN 10 mahasiswa, IP-nya segini, VLAN mahasiswa ini ada di network segini, kemudian DNS-nya segini gitu. Oke, kan tadi kita ke core switch ya. Kita ke core switch. Itu di mana tempat tadi kan untuk menghubungkan dari switch ke perangkat lain gitu kan. Oke. Oke. Oke, sebelum menjelaskan mengenai IP, kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai kabel atau koneksi yang dibutuhkan. Kita di sini untuk DHCP ke router core ini saya menggunakan kabel crossover di mana yang ini kabelnya dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 1/0. Kemudian dari router core ke external server itu menggunakan fast Ethernet 2/0, kemudian fast Ethernet 0/3. Dan di sini untuk kabel yang lurus ini saya menggunakan kabel Strike. Oke. Ini fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 0. Di sini saya langsung saja dari router core ke core switch itu saya menggunakan menghubung fast Ethernet 0/0 ke fast Ethernet 0/24. Kemudian dari core switch ke distribution 1 itu saya menggunakan fast Ethernet 0/22, kemudian fast Ethernet 0/24. Selanjutnya, untuk yang distribution 2 juga sama, fast Ethernet. Untuk distribution 2, kan tadi kan untuk distribution 1 itu saya menggunakan fast Ethernet 0/22, kemudian untuk distribution 2 itu fast Ethernet 0/23. Oke. Menghubung ke akses 1, akses 2, saya menggunakan fast Ethernet 0/23, kemudian 0/23. Ini 22. Kemudian yang ini 23, 22, nah kemudian 24. Mungkin itu ya dari konektivitas. Selanjutnya, saya
akan menjelaskan mengenai pertama di router dulu ya ini. Di router itu terdapat fast Ethernet 0/0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 yang dimana untuk VLAN 10 nih fast Ethernet 0.10, 0.20, berarti untuk 0.30 itu VLAN 30 ya. Untuk VLAN 40, 50. Nah, untuk VLAN 10 itu untuk mahasiswa. Kemudian VLAN 20 untuk dosen. Yang VLAN 30 itu untuk tamu. Kemudian VLAN 40 untuk manajemen. Dan VLAN 50 itu untuk native. Oke ya. Lagi ke paket tracer yang dimana kita akan mengetahui untuk mengecek kembali yang sudah dibuat atau yang sudah diakses ya, di input untuk IP dan network dan lain sebagainya. Yang pertama kita ke CLI, kemudian enter. Nah, untuk router core itu kita akan mengecek bagian DHCP. SH DHCP kita cek bisa atau tidak. Oh, tidak bisa. Kita cek bagian RLAN aja. Nah, di mana sudah terdaftar ya, sudah terinput. Oke, kita bisa lihat nih ya. Tadi kan dijelaskan bahwa router itu adalah di mana menghubungkan beberapa device pada network ya. Nah, di sini DHCP pool mahasiswa atau VLAN 10 tadi kan networknya itu 172.168.0.0, kemudian DNS-nya itu 255, 255, 254. Untuk default routernya atau default itunya IP address. Default IP-nya itu 172.168.1. Nah, kemudian untuk DHCP pool dosen itu networknya 172.168.1.6. 2.0, kemudian sebentar, kita cek terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian untuk subnet masknya 255, 255, 254. Kemudian untuk IP DHCP poolnya tamu itu networknya 172.168.4.0. Kemudian subnetnya 255, 255, 255, 128. Kemudian default routernya 172.168.1.6.4.1. DNS-nya 8.8.8. Untuk DNS-nya kita samakan semua untuk semua device. Oke, untuk IP DHCP poolnya manajemen itu networknya ada 172.168.224, subnetnya 255, 255, 255, 224. Untuk default routernya itu 172.168.255. DNS-nya ya tetap sama tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu 8.8,
8.8.8.8. Kemudian untuk IP pool native-nya itu 17 untuk netnya 172.168.128, subnetnya 255.255.255.192. Untuk default routernya 172.168.129. Oke. Nah, yang tadi saya sempat tunjukkan bahwa Fast Ethernet atau Fast Ethernet 0/0.10 atau VLAN 10 itu yang VLAN 10 itu adalah mahasiswa. Kemudian 20 adalah dosen. 20 adalah tamu. 40 VLAN 40 adalah manajemen dan VLAN 50 adalah native. Dan ini untuk interface Fast Ethernet-nya dari setiap VLAN. Oke ya. Untuk router sudah, kemudian kita ke switch, core switch. Oke. Kita akan mengecek bagian VLAN. SH VLAN. Nah, ini adalah informasi mengenai VLAN pada switch yang dimana di ini gigabit Ethernet ya. Kita menggunakan VLAN 10 untuk mahasiswa, 20 untuk dosen, 30 untuk tamu, 40 untuk manajemen, 50 untuk native, dan itu sudah aktif semua. Oke, ini sudah ya, untuk VLAN sudah aktif. Kemudian kita akan mengecek bagian interface. Oke. Jadi kita akan mengecek atas interface berapa saja yang ada di core switch. Itu ada interface nih ya. 0/1 sampai 0/24, yang dimana di sini saya menggunakan mode terang. Oke. Selanjutnya untuk ke switch distribution 1, caranya mungkin juga masih sama ya. Kita akan mengecek VLAN. Apakah sudah aktif? Nah, ini sudah aktif ya. Untuk mahasiswa, dosen, tamu, manajemen, native itu sudah aktif semua. Kemudian kita akan mengecek interface Fast Ethernet berapa saja yang ada di switch distribution. Masih sama ya, masih menggunakan mode terang. Oke. Ini ya informasi mengenai interface Fast Ethernet. Berapa saja yang ada di switch distribution 1. Selanjutnya juga ini juga masih sama caranya. Sudah aktif ya VLAN-nya. Sudah aktif juga. Kemudian akan mengecek kembali Fast Ethernet-nya. Mode terang, switch port mode terang. Oke. Untuk di switch akses juga caranya juga masih sama ya untuk mengecek. Oke, ini kita ya. Ini adalah informasi mengenai VLAN apa saja yang ada di akses 1.
itu terdapat VLAN 10, 20, 30, 40, 50, kemudian akses point untuk tamu. Ya, oke. Kita SH kita lihat tuh untuk switch port setiap flash Ethernet di sini saya menggunakan mode akses. Oke. Oke, mungkin untuk di switch akses 2, 3, 4 juga sama ya caranya. Oke, selanjutnya nih saya akan menjelaskan mengenai address table yang dimana tadi flash Ethernet 0/0.10 atau VLAN 10 itu terdapat IP address 172.168.0.1, kemudian netmasknya 255.255.254. Untuk CIDR-nya itu /23, kemudian untuk networknya adalah 172.168.0.0. Oke, untuk broadcast-nya itu ini ya 172.168.1.255. Untuk default gateway-nya itu sama ya seperti IP address awal. Kemudian untuk VLAN 20 itu ada IP address 172.168.2.1, kemudian netmasknya itu 255.255.254.0. Selanjutnya ini ada networknya, broadcast, kemudian default. Oke. Untuk VLAN 30 flash Ethernet 0/0.30 ini IP address-nya 172.16.4.1. Netmasknya ini DR-nya, kemudian network 172.16.4.0. Broadcast-nya, kemudian default gateway. VLAN 40 flash Ethernet 0/0.24.40. Untuk IP-nya kita 172.16.4.25. Untuk netmasknya, CDR-nya, kemudian untuk networknya, broadcast, kemudian default gateway. Yang ini ya. Untuk IP DNS-nya itu kita sama semua ya untuk setiap VLAN 10 sampai 50. Itu ada 8.8.8.8. Selanjutnya untuk konfigurasi documentation. Untuk VLAN 10 mahasiswa itu menggunakan IP address 172.168.0.1, netmasknya 255.255.254. Untuk konfigurasi IP-nya, untuk VLAN 10 mahasiswa kita akan mengkonfigurasikan di PC mahasiswa, kemudian pergi ke bagian setiap suite ini. Jadi untuk memasukkan IP, network, terus default gateway itu kita akan mengetikkan semua itu pada CLI dari setiap switch-switch yang terhubung pada perangkat-perangkat ini. Dan di mana ketika saya membuat project ini, untuk cara mengkonfigurasi IP-nya itu kita pergi ke router core, enable, kemudian config terminal, terus kita masukkan VLAN 10 menggunakan metode kemudian mengetikkan perintah encapsulation.1 key untuk VLAN 10, kemudian masukkan IP address-nya
yang ini, memasukkan IP address yang ini nih, dan kemudian netmasknya, kemudian kita exit. Kemudian tambah lagi, setelah menambahkan VLAN 10 pada router core itu selanjutnya memasukkan VLAN 20 ya. Caranya masih sama, cuma yang membedakan adalah pada IP address-nya. IP address dan netmasknya yang dimasukkan harus sesuai. Iya. Nah, untuk enkapsulasinya menggunakan 20. Intinya sesuaikan dengan VLAN yang ingin dikonfigurasi di konfigurasi IP di bagian router. Ya, untuk VLAN 30 itu kita akan memasukkan IP address 172.168.1, kemudian netmasknya 255.255.255.128. Oke, selanjutnya untuk VLAN 40 bagian manajemen itu IP address-nya kita masukkan 172.164.225. Kemudian untuk netmasknya 255.255.255.224. Kemudian untuk native-nya kita akan memasukkan IP address 172.164.129, kemudian netmasknya 255.255.255.192. Kemudian untuk internet server itu kita akan memasukkan IP address juga nih, IP address yang sudah disediakan sebelumnya nih. Ini ya. Nih. Caranya juga masih sama, yang membedakan adalah IP dan netmasknya. Diperhatikan. Jangan sampai memasukkan, mengkonfigurasi VLAN, kemudian IP dan netmasknya itu salah gitu. Kemudian di sini untuk konfigurasi hostname-nya pada router itu dengan cara enable router, kemudian config terminal, hostname, router core, kemudian sudah terkonfigurasi router core-nya. Oke. Kemudian akan pengecekan pada bagian connectivity testing. Kita akan mengecek nih, apakah project-nya sudah memenuhi atau sudah benar untuk setiap perangkat. Oke ya, kita seperti ini saja. Kita akan mengecek perangkat asal. Perangkat asal pertama kita akan mengecek PC dosen. Si perangkat asal ya, perangkat asalnya dosen, kemudian perangkat tujuannya adalah mahasiswa. Kita cek ya. Oke, pertama kita akan melihat terlebih dahulu IP yang ada di mahasiswa itu ada berapa? 172.168.0.2. Oke, di sini kita akan masuk ya. Kan ping apakah sudah terkonek atau belum. Ping 172.16. Tadi berapa? Untuk IP mahasiswanya 1602. 0.2. Oh, masih request timeout. Kita coba yang lain. Ya. Kalau dari mahasiswa ke dosen 72 ping 172.168.2. Salah. Seperti ini ya. Oke.
Jadi untuk perangkat asalnya ini adalah mahasiswa ya, mahasiswa. Perangkat tujuannya yang dicek adalah isi dosen. Hasilnya adalah oke atau berhasil ya. Oke, selanjutnya perangkat dari manajemen ke DNS server atau DNS awal. Itu perangkat asalnya manajemen, kita akan pergi ke sini saja, ada akses 2, manajemen 2, tapping ya. Kita DNS server, kita akan ping ya, DNS server, ping. Tadi IP-nya ya, untuk DNS, coba bisa tidak? Masih request type. Kita coba yang lain saja. Kita coba yang lain. Coba bagian sini saja. Oke, benar. Jadi untuk uh, connectivity testing. Jadi untuk beberapa PC atau beberapa perangkat itu bisa dikoneksikan. Tetapi ada juga beberapa uh, perangkat yang tidak bisa terkoneksi gitu. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke perangkat asalnya tamu ya. Tamu, akses point 1. Oh, ini kalau untuk tamu ini kita pergi ke akses point ya. PC mahasiswa, sign. PC mahasiswa pada akses 2. Jangan akses 2, akses 3 aja. Itu IP-nya ya 172.16.0.5. Oh, kita lanjut saja ke connectivity testing lainnya juga. Untuk dari manajemen ke native VLAN. 229 ya, IP-nya 172.16.4.229 untuk manajemen. Tapi ini untuk perangkat asalnya. Dan kita cek ya. Kita cek lagi di sini. Ping 16.4, sebentar. 131. 131. Oke, masih request timeout. Kita coba yang lain. Yang masih request timeout ya. Untuk
native VLAN untuk perangkat asalnya kan kita ke VLAN ya. Kita akan mengecek manajemen. Cek ya. Oke, bisa berhasil. Jadi berhasil ya. Oke, hasil selanjutnya kita akan mengecek pada bagian VLAN 30 yang dimana tamu, perangkat asal tamu dan perangkat tujuan adalah mahasiswa. Yes, bentar. Sebentar. Jadi kita akan mengecek ya, ini tamu ya. Kita akan mengecek mahasiswa atau tujuannya 02 pin 172.168.0.2 ya. Oke, berhasil. Untuk perangkat asalnya itu tamu, kemudian perangkat tujuannya adalah mahasiswa. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya akan mengecek yang dimana pada perangkat tamu nih menggunakan wireless. Di sini saya menggunakan smartphone ya ini. Smartphone. Di sini saya akan mengakses server polinela.ac.id. Apakah bisa di bagian web? Ya, coba ini di-fullkan saja. Kita mengecek ya bagian Polinela server polinela.ac.id yang dimana di polinela.ac.id ini memiliki default gateway 10.10.10.1 kemudian IP address-nya itu 8.8.8.4. Oke. Defaultnya ini. Kemudian untuk namanya itu polinela.ac.id ya. Oke, kita akan cek di bagian smartphone. Gimana? Oh, ini. Maaf, saya sudah cek satu saja. Kita ke web browser. Akan mencari ya. Dari server pt polinela.ac.id ya. https://polinela.ac.id. Oke, di sini ada tulisan bahwa hostname unresolved atau belum selesai. Oke, mungkin dari project saya ini mungkin belum sepenuhnya berhasil atau ya memang dikatakan belum berhasil karena tadi kita kan sudah mencoba bahwa ada beberapa perangkat yang waktu konektivitas itu berhasil seperti ya tadi itu VLAN 10 dari mahasiswa perangkat asalnya ke tujuannya itu adalah PC dosen itu tadi kita cek sudah berhasil ya. Kemudian untuk VLAN 2 perangkat asalnya manajemen. Perangkat tujuannya adalah DNS server atau yang tadi itu 8.8.8.8 itu berhasil ya. Selanjutnya
VLAN 30 dari tamu ke mahasiswa. Dari tamu ke mahasiswa itu benar. Oke, mungkin ini ada beberapa kesalahan ya. NS server. Oh, ini untuk VLAN 20 tadi kan adalah dosen. Maaf, saya salah. Oh, dosen ya. Coba kita akan mencoba dari server dosen ke DNS ya. Kita akan mencoba beberapa untuk berhasil ya. Setelah command prompt ping akan detek. Apa berhasil? Oke, berhasil. Jadi beberapa ini berhasil. Tadi kan berarti dari manajemen ke natif mungkin ada beberapa kendala ya pada VLAN 40 nih. Ada yang sebagian bisa terkoneksikan, ada yang sebagian tidak terkoneksikan. Jadi pada proyek ini uh, dapat dikatakan belum berhasil, masih banyak yang perlu diperbaiki, yang mungkin perlu juga uh, belajar dan mencari bagian mana yang perlu dibenari atau yang masih salah. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari proyek saya ini, proyek 1 pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan dan Komputer. Mungkin sekiranya saya terdapat kesalahan dari penjelasan mengenai presentasi kali ini, saya meminta maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.